Disinilah Mesias datang untuk menyerahkan nyawanya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31, sampai pasalnya ke-9, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini Tuhan Yesus mulai berterus terang bahwa Dia adalah Mesias yang menderita. Tentu ini sangat berhubungan dengan Yesaya pasal yang ke-53 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-57. Saudara bisa baca sendiri bahwa Tuhan Yesus akan menanggung banyak penderitaan dan juga ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus setelah dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Tuhan Yesus melihat bahwa mereka mulai memahami, bahwa Yesus mulai mengajar pada level yang lebih dalam, pengajaran Tuhan Yesus yang seperti ini menyerang pemikiran umum daripada orang Israel yang mengharapkan bahwa Mesias sebagai raja yang memimpin peperangan dan bukan Mesias yang menderita yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Makanya Petrus menegur Tuhan Yesus. Nah, tentu saudara tahu, saudara masih ingat kan kisah kemarin ketika Yesus berkata, "Menurut kamu aku ini siapa?" Semua berkata yang lain, tidak ada yang mengenal dia dengan tepat. Tiba-tiba Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Tapi rupanya seperti stereotip pemikiran semua orang Yahudi pada waktu itu, Petrus tetap berpikir bahwa kemesiasan Yesus adalah kemesiasan di mana rajanya berperang dan ada di depan. Kemesiasan untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi karena hal tersebut dia datang dan berkata kepada Yesus, salah. Jadi dia menegur Yesus. Itu kata yang dipakai di Alkitab bahwa Petrus menegur Yesus. Tapi Yesus kali ini tidak bisa lagi diam dan membiarkan sesuatu menguasai pola pikir. Sebab Yesus mengerti pola pikir seperti ini, pola pikir yang dimiliki oleh orang Yahudi ini bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari iblis. Itulah sebabnya Yesus dengan jelas dia memandang kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kemudian dia menegur Petrus. Kata yang dipakai di situ, dia memarahi Petrus dan berkata begini, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berarti kita mengerti betul bahwa
Iblis menyerang pola pikir manusia untuk berpikir logis mengenai Mesias. Padahal sesuai dengan nubuatan Yesaya, memang hamba Tuhan itu, memang Mesias itu menderita sampai mati untuk memikul dosa pemberontakan dari umatnya. Jelas ditulis di Yesaya 53. Akan tetapi di sini kita mengerti bahwa serangan kerajaan kegelapan atau iblis itu ada pada pola pikir manusia. Mari kita terus bertanya kepada Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan dan pengenalan akan Allah terobosi pola pikir yang salah yang mungkin datang dari kerajaan kegelapan. Ya, saudaraku, pada bagian ini juga Tuhan Yesus mulai memanggil orang banyak dan murid-muridnya untuk mengajarkan bagaimana mengikut Dia yang sebenarnya. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, arti kata untuk kita menyangkal diri kita adalah kita perlu mati bagi keinginan-keinginan kita, mati bagi diri kita sendiri, dan hidup bagi Tuhan. Dan juga untuk pikul salib, saudara, artinya seperti Tuhan Yesus menyerahkan hak-hak pribadinya, menyerahkan hak-hak saudaraku di dalam kehidupan kita yang kita perlu sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Banyak hak kita yang kita perlu serahkan. Mungkin hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk dianggap penting, hak untuk dianggap hebat, dan lain sebagainya. Dan mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau saudara perhatikan, Yesus kemudian mulai mengajarkan prinsip-prinsip penyerahan. Disinilah Mesias datang untuk menyerahkan nyawanya. Dan dia mulai mengajarkan bahwa apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil, maka dia akan diselamatkan. Amin. Kalau saudara baca berulang-ulang kali, Yesus mulai mengajarkan prinsip penyerahan kepada kekuasaan dan kendali Tuhan dalam kehidupan kita. Mesias telah meninggalkan jejak. Jejaknya mungkin adalah jejak penderitaan, tapi kita yang mengikutinya, kita akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian Yesus berkata sebuah pernyataan yang luar biasa di pasal 9 ayat yang pertama. Ada orang di antara kamu yang tidak akan mati sampai dia melihat Tuhan datang dengan kuasanya. Itu hal yang luar biasa. Nah, tentu ini berbicara tentang orang yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Jawabannya ini tentu berbicara tentang Yohanes yang kemudian mendapat penglihatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi prinsip utamanya adalah ini, bahwa kalau orang-orang telah menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, mereka tentu sudah punya penglihatan bahwa Yesus telah datang sebagai Mesias yang kekal. Dia adalah penyelamat yang kekal. Amin. Saudara, saya cuma ingin mau bertanya kepada saudara, sudahkah kita mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh? Seperti yang Yesus katakan, bahwa kita mengikut Dia dengan memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.